Kita lanjutkan sesi kedua di pertemuan ke-10. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan bahwa atau sudah saya ungkapkan bahwa di dalam PLSM itu ada beberapa tahap dalam analisisnya. Yang pertama model spesifikasi, kemudian yang kedua adalah estimasi parameter model, kemudian ada evaluasi model pengukuran, dan ada evaluasi model struktural. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat modelnya atau model spesifikasi, dan nanti ada bagaimana kita mencari atau menghitung parameter modelnya berapa atau disebut sebagai estimasi parameter model. Nah, ini tahapan yang tadi saya sungkapkan. Di dalam PLSM itu ada model spesifikasi, kemudian ada estimasi parameter model, ada evaluasi model pengukuran, dan ada evaluasi model struktural. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan membahas dua, yaitu model spesifikasi dan estimasi parameter model. Model spesifikasi itu dibentuk dengan membuat path diagram yang menggambarkan model pengukuran atau outer model dan model struktural. Nanti lebih jelasnya kita lihat di path diagramnya seperti apa, mana yang disebut model struktural, mana yang disebut sebagai model pengukuran. Kemudian di dalam model pengukuran itu adalah menggambarkan antara Nah, model pengukuran itu menggambarkan hubungan antara variabel penelitian dengan masing-masing indikatornya. Berdasarkan instrumen penelitian dibentuk berdasarkan instrumen variabel penelitian. Jadi, misalnya tadi kan ada kualitas informasi, itu ada keakuratan, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai model pengukuran. Kemudian model struktural menggambarkan hubungan antara variabel penelitian yang hal ini merupakan hipotesis penelitian. Jadi, kualitas informasi mempengaruhi tingkat kualitas, bukan tingkat kualitas maksud saya, tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, ini adalah model, nah yang saya lingkari hijau ini adalah model struktural. Jadi kalau model pengukuran itu dengan indikatornya, dengan item-item pertanyaannya, tapi kalau struktural itu antar variabel latennya atau antar dimensinya. Nah, di dalam pembuatan model spesifikasi, Anda harus bisa membedakan notasi ketika variabelnya itu bukan variabel, modelnya itu model pengukuran atau model struktural. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa model pengukuran itu adalah hubungan antara variabel latennya dengan item-item pertanyaan. Jadi X1, X2, X3, X4, kemudian X5, X6, X7 itu adalah item-item pertanyaan atau disebut sebagai indikator. Jadi hubungan model pengukuran itu adalah nah, kotak yang berwarna biru ini. Jadi hubungan dengan masing-masing dimensinya. Ini adalah model pengukuran. Kemudian yang ini juga model pengukuran. Kemudian yang dimaksud dengan model struktural itu adalah yang saya kasih warna ini. Nah, ini adalah model pengukurannya. Jadi ada satu model pengukuran, dua model pengukuran, tiga model pengukuran, kemudian ada satu model struktural yang di tengahnya. Nah, model pengukuran itu juga bisa disebut sebagai outer model, kemudian inner model itu adalah model strukturalnya. Nah, di dalam model pengukuran nanti simbolnya, perhatikan kalau tanda panahnya itu dari item terhadap variabel latennya, arah panahnya itu ke dalam ke variabel latennya, nanti dia menggunakannya ini adalah faktor loadingnya atau nilai loading faktornya, menggunakan weight karena dia menggunakan pembobotan. Nah, ini model formatif. Jadi model pengukuran formatif itu arah panahnya dari item terhadap variabel latennya. Sedangkan yang paling umum atau yang paling mudah digunakan, yang paling populer digunakan itu adalah model reflektif, di mana tanda panahnya itu keluar. Jadi dia indikatornya itu terhadap item pertanyaannya. Nah, ini nanti dia menggunakan notasi L. Kemudian untuk model strukturalnya ini adalah path coefficient-nya ditulis dengan menggunakan tanda row. Paham ya? Jadi Y ini adalah variabel latennya, kemudian model strukturalnya adalah antar variabel latennya, kemudian model pengukurannya itu terhadap item-item pertanyaannya masing-masing atau indikator-indikatornya.
Nah, di dalam membuat diagram, kita harus kenal dulu ada beberapa macam istilah, ada mediation atau intervening effect. Jadi ada variabel mediasinya, kemudian ada juga variabel moderator. Kalau intervening atau mediasi itu dia mempengaruhi misalnya di sini reputasi, mempengaruhi loyalty itu ada melalui satisfaction-nya. Si satisfaction ini atau tingkat kepuasan ini disebut sebagai variabel interveningnya atau variabel mediasinya. Jadi ada pengaruh tidak langsungnya reputasi terhadap royalty melalui satisfaction. Nah, kalau di sini ini hubungannya langsung, tapi kalau dia reputasi mempengaruhi loyalty tapi dia melalui satisfaction atau tingkat kepuasan itu disebut sebagai variabel intervening. Kemudian ada juga variabel moderation atau moderator. Dia itu mempengaruhi hubungannya. Jadi kalau di sini kan melewati, tapi kalau di sini mempengaruhi hubungannya. Contohnya, tingkat kepuasan mempengaruhi kesetiaan atau loyalty. Nah, dia hubungannya langsung, tapi ternyata hubungan di sini, di tengah jalan ini, dia dipengaruhi oleh pendapatan customer-nya. Nah, si pendapatan customer-nya ini disebut sebagai variable moderation. Jadi, dia mempengaruhi hubungan antara tingkat kepuasan dengan tingkat kesetiaan pelanggannya. Kemudian ada kalau dalam bentuk kategorikal misalnya berdasarkan jenis kelamin. Ternyata tingkat kepuasan customer terhadap kesetiaan pelanggannya itu tergantung dari dia jenis kelaminnya, maksudnya tergantung jenis kelaminnya. Jadi mungkin females itu atau perempuan itu lebih setia atau laki-laki yang lebih setia terhadap produknya. Nah, nanti dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara pengaruh satisfaction terhadap loyalty untuk grup perempuan atau untuk grup laki-laki. Nanti ini disebutnya sebagai multi-group analysis. Tapi untuk kali ini yang kita bahas itu adalah PLSM yang standar atau yang biasa, jadi belum ada maksudnya ada menggunakan efek mediasi, kemudian efek moderation, categorical, dan lain sebagainya, karena itu berbeda. Ini biasanya dipelajari untuk mahasiswa S2 atau mungkin S3. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki, nah misalnya di sini ada ternyata si satisfaction ini yang tingkat kepuasan itu dia ada dimensi-dimensi lainnya, ada price, ada harga, kemudian ada kualitas pelayanan, ada personelnya, maksudnya latar belakang pelanggannya, kemudian ada service scape-nya. Ini disebut sebagai second order. Jadi ada higher order model for hierarchical component. Jadi ada dua. Jadi variabel latennya itu melewati variabel laten lain, baru di sini nanti ada item-item pertanyaan. Di sini ada item-item pertanyaan. Ini ada item-item pertanyaan, ini item-item pertanyaan. Nah, contohnya misalnya tadi kualitas website di sini ya. Kemudian di sininya akan ada kualitas informasi, kualitas antarmuka pengguna, kualitas interaksi layanan, kemudian ada usability. Nah, itu termasuknya adalah higher order model atau disebut sebagai second order components. Tapi kalau misalnya di sininya itu hanya langsung price mempengaruhi satisfaction, kemudian si satisfactionnya ini ada item-item pertanyaan gini, ini tidak termasuk second order, tapi masih one order, first atau lower order. Nah, kemudian tadi di awal selalu disebutkan ada model pengukuran reflektif, ada model pengukuran reflektif. Nah, di model pengukuran reflektif ini arahnya itu dari itemnya terhadap maksud saya dari variabel latennya terhadap itemnya. Didefinisikan, jadi kualitas informasi didefinisikan dengan kualitas informasinya akurat atau tidak misalnya. Kemudian kualitas informasinya terpercaya atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu bukan membentuk, jadi diturunkan. Tapi kalau formatif itu membentuk. Jadi arahnya itu dari item pertanyaan terhadap terhadap variabel latennya. Paham ya? Contohnya di sini ini untuk pengukuran tentang hotel. Hotel yang baik, dia indikatornya didefinisikan terhadap saya menyukai atau hotel ini. Kemudian saya misalnya ya, karena hotel ini baik, saya
menyukai hotel ini. Kemudian saya sangat tidak sabar untuk tinggal di hotel tersebut. I'm looking forward. Kemudian saya merekomendasikan hotel ini kepada orang lain. Tapi kalau di formatif itu membentuk karena kualitas layanannya bagus, kemudian manajemennya atau staffnya baik, friendly, kemudian ruangannya bersih. Hotel ini saya nilai ratingnya bagus. Paham ya? Jadi kebalikannya. Kalau di sini kan misalnya standar kualitas website yang baik, di sini kualitas websitenya. Dia didefinisikan melalui indikator-indikator yang tadi. Yang di pertemuan kedua saya sebutkan. Nah, bagaimana kita membuat pet diagram? Anda harus membedakan apakah hubungannya kausal atau tidak. Kemudian apakah arahnya? Yang pertama ya, arahnya itu dari item pertanyaan terhadap indikator atau dari konstruk terhadap indikator. Kalau arahnya dari konstruk terhadap indikator, dia masuknya adalah reflektif. Tapi kalau dari indikator ke konstruk, dia masuknya adalah model pengukuran formatif. Kemudian apakah trait-nya itu reflektif atau kombinasi? Jadi kalau kombinasi dia si indikatornya nih. Kalau di formatif dia kombinasi karena kualitasnya bagus, personelnya friendly, dia membentuk kualitas hotel yang baik. Tapi kalau di sini kan bisa dihilangkan. Yang ini saya mengapresiasi hotel bisa dihapus. Nah, itu untuk reflektif, bedanya di situ. Kemudian indikatornya itu konsekuensinya reflektif atau formatif. Jadi kalau di reflektif itu adalah konsekuensi atau akibat, tapi kalau di formatif dia menyebabkan. Paham ya di sini ya, saya ulangi lagi. Jadi oleh karena servisnya, pelayanannya bagus, friendly, hotel ini ratingnya tinggi. Kalau di sini hotelnya berbintang 5. Baru di sininya ke bawahnya. Oleh karena itu saya mengapresiasi hotel ini. Saya tidak sabar untuk tinggal di hotel ini. Saya merekomendasikan hotel ini. Paham ya? Kemudian yang ini, apakah perlu untuk pengujian trade change-nya, ada perubahan trade-nya di soal item ini, apakah semua item pertanyaannya itu akan berubah dalam similar manner, apa ya? Dalam kondisi yang sama, apakah ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan, dia reflektif, tapi kalau tidak ada, dia formatif. Kemudian mutual interchangeable bisa diganti atau tidak. Nah, kalau bisa diganti itu reflektif. Ini indikatornya ya, item pertanyaan. Kalau tidak bisa itu formatif. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan sih, intinya kita harus mengetahui apakah arahnya dari konstruk terhadap item pertanyaannya atau tidak. Kemudian apakah dari pertanyaan terhadap konstruknya dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi harus dijelaskan dulu, didefinisikan dulu variabel atau konstruknya yang relevan terhadap artikel ilmiahnya atau referensinya atau rujukannya maksud saya. Jadi variabelnya harus didefinisikan secara jelas atau diidentifikasi secara jelas melalui artikel ilmiah yang relevan atau penelitian yang relevan, penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian model pengukurannya tadi, apakah konstruk ini tanda panahnya dari konstruk terhadap item pertanyaan atau dari item pertanyaan terhadap konstruk. Kemudian apakah hubungannya itu, nah ini direction dari teori logik. Jadi intinya harus didasarkan kepada artikel-artikel ilmiah yang relevan. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, dalam membentuk item pertanyaan itu harus berdasarkan metode yang relevannya. Jadi tidak dibentuk item pertanyaannya sembarangan. Ini semuanya sama ya. Jadi intinya itu harus ada teori yang mendukung indikatornya itu membentuk suatu variabel latennya atau variabel laten didefinisikan melalui indikator-indikator tadi. Nah, teori dan lain sebagainya.
Kemudian contohnya seperti ini. Ini contoh yang saya bahas di pertemuan kedua. Penelitiannya itu tentang partial square structural equation modeling pada hubungan antara tingkat kepuasan mahasiswa dan kualitas Google Classroom berdasarkan metode WebQual 4. Tujuan penelitiannya saya ingin mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan mahasiswa dan kualitas Google Classroom. Nah, populasi targetnya artinya adalah mahasiswa STIMIK Sumedang yang terdaftar pada Google Classroom mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, ukuran sampelnya ditentukan berdasarkan rumus Lovin dengan hasilnya adalah 89 mahasiswa, kemudian teknik samplingnya simple random sampling, variabel penelitiannya adalah kualitas Google Classroom dan tingkat kepuasan mahasiswa. Kemudian skala pengukurannya saya gunakan rating scale yang sudah saya jelaskan di kuesionernya 1 sampai dengan 5, kemudian alat pengumpulannya itu menggunakan kuesioner yang dibentuk berdasarkan metode WebQual 4 dalam mengukur kualitas Google Classroom. Kemudian metode analisisnya adalah statistika deskriptif dan PLSM. Statistika deskriptifnya sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga. Bagaimana scoring, menyajikan data, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi langkah pertamanya kita harus membuat model spesifikasinya. Ingat, model spesifikasi itu didasarkan pada referensi atau rujukan atau penelitian terdahulu yang relevan, kemudian apakah tadi formatif, reflektif, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ini dibentuk berdasarkan penerapan metode WebQual 4 itu mengukur kualitas website dapat membantu mengetahui faktor yang berpengaruh kualitas. Nah, ini adalah penelitian terdahulunya. Kemudian WebQual itu katanya memang bisa digunakan untuk mengukur aplikasi. Ingat, Google Classroom itu kan tidak hanya bisa diakses melalui website, tapi juga melalui aplikasi. Nah, itu ternyata WebQual 4 itu bisa digunakan untuk mengukur kualitas melalui sebuah aplikasi. Kemudian artinya WebQual ini sesuai dengan kasus yang ingin saya teliti. Tadi kan tingkat kepuasan mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas Google Classroom, sedangkan mahasiswa tidak semuanya mengaksesnya melalui website, tapi kebanyakannya memang melalui aplikasi, sehingga WebQual ini relevan. Kemudian di dalam metode WebQual ini ada 3 dimensi utama, yang sebenarnya ada 3 dimensi utama, ada usability, kualitas informasi, kualitas interaksi layanan. Kemudian ini penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode WebQual. Nah, karena pengguna itu ternyata akan melihat tampilan websitenya atau aplikasi itu sendiri sebagai interaksi pertama, maka ada modifikasi ternyata di WebQual-nya melalui penambahan dimensi kualitas antarmuka pengguna. Nah, ini referensinya. Kemudian oleh karena itu ada 4 dimensi yang akan kita jabarkan atau definisikan dalam mengukur kualitas Google Classroom, yaitu informasi, interaksi layanan, kualitas antarmuka pengguna, dan kegunaan. Jadi jelas ya, harus ada teori relevan yang tadi disampaikan di sini. Ini intinya adalah seperti tadi. Jadi harus ada teori relevan, apakah dia nanti reflektif, formatif, kemudian apakah dia membentuk definisi yang jelas atau tidak, identifikasi yang jelas atau tidak. Nah, setelah itu baru di sini misalnya ya, kualitas informasi itu ada 6 item pertanyaan, ada keakuratan, keterpercayaan, waktu, relevan, mudah mengerti, dan detail. Nah, ini masuknya ke dalam reflektif karena dari informasi itu ada indikator-indikatornya. Jadi arahnya itu terhadap indikatornya. Kemudian skala ukurnya adalah rating scale 1 sampai 5, kemudian saya gunakan notasinya KI 1 sampai dengan KI 6. Semuanya sama ya, untuk kualitas interaksi layanan juga sama, kemudian untuk kualitas antarmuka pengguna juga sama, kemudian usability sama, dan tingkat kepuasan. Nah, ini adalah model spesifikasinya. Jadi saya menghilangkan mendefinisikan kualitas website Google Classroom itu melalui 4 dimensi ini. Jadi di sininya tidak ada kualitas website Classroom-nya baru mempengaruhi tingkat kepuasan. Tapi di sini didefinisikannya kualitas informasi mempengaruhi tingkat kepuasan, kualitas interaksi layanan mempengaruhi tingkat kepuasan, kualitas antarmuka pengguna mempengaruhi tingkat kepuasan, kemudian usability mempengaruhi tingkat kepuasan. Nah, yang ini hubungan antara variabel latennya ini disebut sebagai model strukturalnya atau pengujian hipotesisnya. Kemudian untuk
model pengukurannya maksud saya dia termasuk reflektif karena tadi dari referensi web call-nya didefinisikan atau diidentifikasi melalui indikator-indikator tertentu. Untuk kualitas informasi jadi arahnya terhadap KI 1 sampai KI 6. Kemudian ini kualitas interaksi layanan model pengukurannya seperti ini. Kualitas antarmuka pengguna model pengukurannya seperti ini dan seterusnya. Nah, tadi simbolnya sudah saya sebutkan bahwa hubungan di dalam notasi di dalam model struktural itu menggunakan notasi rho. Ini adalah koefisien PET-nya. Kemudian kalau di dalam model pengukurannya, karena dia reflektif, dia menggunakan L loading factor. Notasi di sini adalah item 1 terhadap, karena item variabel laten 1 terhadap item pertanyaan 1, variabel laten 1 terhadap item pertanyaan 2. Jadi notasi 11, 12 itu ada menunjukkan informasi variabel laten keberapa dan item pertanyaan keberapa. Nah, selanjutnya langkah keduanya setelah kita spesifikasikan model yang akan kita analisis dalam menguji hipotesis, selanjutnya adalah mengestimasi parameter model. Jadi, notasi-notasi di sini ini adalah parameter modelnya. Nah, kita akan mencari berapa nilai loading faktornya, berapa nilai koefisien PET-nya di sini, berapa nilai errornya nanti dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai parameter model. Cara mencarinya disebut sebagai estimasi parameter model. Nah, estimasi parameter model atau notasi-notasi yang tadi saya gambarkan di model spesifikasi itu melalui algoritma PLSM. Jadi di dalam menggunakan algoritma PLSM dalam menafsirnya, dan algoritma PLSM ini didasarkan pada metode ordinary least square. Kemudian algoritma PLSM ini dikerjakan menggunakan model regresi parsial dan dilakukan secara iterasi dalam 2 tahap. Apa yang dimaksud dengan model regresi itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian tahap pertama dalam penaksiran parameter atau estimasi parameter itu kita menaksir atau menghitung skor konstruknya. Kemudian setelah itu menaksir atau menghitung outer loading atau L-nya. Kemudian ada PET koefisiennya, ada nilai koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat dari variabel laten endogennya. Kemudian outer loadingnya diestimasi melalui regresi sederhana pada setiap indikator terhadap masing-masing konstruknya. Kemudian PET koefisien dan nilai R square ini diestimasi melalui analisis regresi antar variabel endogen. Nah, algoritma PLSM ini nanti dihentikan ketika konvergensi sudah tercapai atau nilai maksimal angka iterasi tercapai. Nah, ini rule of thumb-nya dalam menggunakan algoritma PLSM untuk mengestimasi parameter model. Jadi, nanti metodenya dia menggunakan pembobotan atau weighting method, kemudian dia menggunakan datanya itu data matrix, kemudian ada masih ingat ya distribusi normal standar, jadi ada distandarkan datanya ke normal standar, kemudian diinput ke dalam PLSM sebagai indikator variabelnya, kemudian plus 1 sebagai initial value-nya, nilai awal, karena kan tadi saya sebutkan dia melalui iterasi atau pengulangan seterusnya. Kemudian subcriterion change-nya itu 1 dikalikan 10 pangkat minus 5 atau 0,000 sekian. Kemudian value-nya itu at least itu minimal 300 kali iterasi atau pengulangan. Nah, ini contohnya dari hasil nanti menggunakan Smart PLS yang harus Anda praktekkan. Tutorialnya sudah saya sediakan di e-learning ya. Bagaimana caranya mendapatkan nilai-nilai ini menggunakan algoritma PLS menggunakan Smart PLS. Nah, tadi kan di model spesifikasi di sini tuh L. Nah, ini adalah estimasi parameternya. Jadi nilainya dalam bentuk angka seperti ini. Nah, ini dalam bentuk angka. Ini nilai loading 11 dan lain sebagainya. Ini adalah nilai koefisien PET-nya. Kemudian yang di tengah ini adalah nilai koefisien determinasinya atau R kuadratnya. Nah, untuk model spesifikasi dan estimasi parameter model yang bisa saya sampaikan adalah sekian. Nanti untuk tahap selanjutnya evaluasi model pengukuran yaitu uji validitas, reliabilitas kuesioner dan
evaluasi model strukturalnya kita bahas di video selanjutnya.